Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Sureng Kolo bagian yang kelima, ditulis Agil R. Saputra. Setelah pulang dari rumah sakit, ada kejadian aneh di perjalanan saat mobil yang mereka naiki berhenti di lampu merah. Seorang pria tua tiba-tiba menghampiri dengan pakaian yang lusuh dan compang-camping. Entah itu pengemis atau orang gila. Yang jelas pria itu mulai menempelkan wajahnya di kaca mobil yang mereka naiki itu, berkeliling seakan ingin melihat siapa dan apa yang ada di dalam. Hingga ketika pria tua itu sampai di area kaca yang dekat dengan di mana Waluyo duduk, pria tua itu terhenti dan semakin melihat menerawang, seraya mengucupkan kedua tangannya yang mungkin untuk memperjelas pandangannya. Dan setelah melihat Waluyo, pria tua itu tersenyum dan berkata, "Mati, mati, mati." Ucap pria misterius itu hingga mobil pun kembali melaju karena lampu sudah hijau. Waluyo yang menatap kebingungan setelah melihat itu, ia sedikit menggeser posisi duduknya mendekati Mbah Sosro yang juga tampak syok. Namun tak ada kata yang terucap hingga akhirnya mereka semua sampai di rumah. Dengan hati-hati Lek Dirman memapah Waluyo yang sebenarnya masih agak lemah untuk masuk ke dalam rumah, menuntunnya hingga masuk ke kamar. Wegah, aku ora ning kamar iki, ucap Waluyo yang sepertinya mengingat sesuatu. Hingga Mbah Sosro yang menyusul dari belakang pun menunjukkan kamar yang lain, yaitu kamar Mbah Cokro mendiang ayah Waluyo. Ia masuk dengan perlahan dituntun oleh Lek Dirman dan Mbah Sosro di belakangnya. Sepasang keris yang terpajang di dinding kamar itu seketika mengalihkan pandangan Mbah Sosro yang kini terlihat menghela nafas panjang. Seandainya dulu aku tidak bisa ranjang, mungkin aku bisa mendidik Waluyo menjadi manusia yang lebih luhur. Begitu batin Mbah Sosro dalam lamunan sejenak di dalam kamar mendiang suaminya itu. Wes kowe turu ning kene dhisik, mengko mbok menit tak undangi rene ben ngrewangi aku ngurus-ngurus omah, kata Mbah Sosro kepada Waluyo kala itu. Dan tak terasa sore pun tiba. Lek Dirman yang sudah selesai dengan urusan rumahnya tampak berjalan kembali menuju rumah kakaknya itu. "Loyo ke opo Mbak Yu?" kata Lek Dirman setelah masuk ke dalam rumah dan melihat Mbah Sosro yang tengah menjahit di ruang tamu. "Lagi turu, mau bar mangan, entek akeh banget," jawab Mbah Sosro yang tampak sedang menjahit sebuah kain sarung. Ucap Lek Dirman sambil berjalan masuk menuju dapur karena ingin membuat kopi. Lek Dirman berjalan santai, tapi pendengarannya teralihkan ketika ia melewati kamar yang kini ditempati Waluyo. Sempat terliwat beberapa langkah, Lek Dirman pun kini menghentikan langkahnya dan mengendap mundur. Dan tepat di depan kamar itu, sayup-sayup Lek Dirman mendengar suara. Lebih tepatnya suara-suara orang yang tengah berbicara. Sedang ngobrol dengan siapa Waluyo ini? Batin Lek Dirman seraya mendekati kamar itu dan meraih gagak pintunya. "Loyo, Loyo, Loyo," panggil Lek Dirman pelan dari luar kamar. Suara itu masih terdengar. Lek Dirman yang penasaran pun perlahan membuka pintu dan masuk ke dalam kamar. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia memeriksa ke kanan dan ke kiri. Suara itu seketika hilang. Tak ada yang terlihat kecuali Waluyo yang tampak terlelap di atas tempat tidur. "Apa to iki?" batin Lek Dirman seraya keluar dari kamar itu tanpa sempat menutup pintunya kembali.
Namun baru beberapa langkah Lek Dirman meninggalkan kamar itu, tiba-tiba suara kerenyitan pintu yang bergerak menghentikan langkahnya. Sontak ia yang membalikkan pandangannya kini melihat pintu itu tertutup dengan sendirinya. Perlahan namun kuat di akhirnya, mak jeglek. Lek Dirman yang merasa janggal pun urung membuat kopi dan kembali keluar menuju ruang tamu, duduk di samping Mbah Sosro yang masih belum selesai dengan jahitannya. Landi, tak kira kowe ki gawe kopi toh? Tanya Mbah Sosro yang melihat Lek Dirman kembali ke ruangan itu dengan tangan hampa. Ora sida Mbak Yu, kopine kopi warung dudu kopi asli, kata Lek Dirman mengarang-arang alasan. Mula nek goleki kuwi nggawa mripat, aja nggawa dengkul. Wis tunggu kene tak gawekno aku, kata Mbah Sosro sambil bercanda. Di ruang tamu Lek Dirman tampak gelisah, tentu memikirkan suara di kamar itu. Nalarnya mulai kacau memikirkannya. Diambillah sebatang rokok dari sakunya. Lek Dirman mulai menghisap rokoknya dengan penuh kegelisahan. Apa harus aku ceritakan ya? Batin Lek Dirman di antara sesapan rokok kreteknya itu. Tak selang beberapa lama, Mbah Sosro pun datang membawa 2 cangkir kopi untuk dirinya dan Lek Dirman. Iki man, kopi bubuk khas Persil Sosro Sumantri, canda Mbah Sosro seraya menyodorkan cangkir ke depan Lek Dirman. Lek Dirman pun sedikit tertawa sambil menyambut dan menyeruput kopi yang diberikan oleh kakaknya itu. Sejenak mereka mengobrol tentang masa lalu hingga akhirnya di tengah pembicaraan, Lek Dirman pun mulai membuka topik yang memang sangat ingin ia ungkapkan saat ini. Sadurunge sepurane lho Mbak Yu, ucap Lek Dirman membuka topik itu. Sepurane piye teman? Masalah waluya? Jawab Mbah Sosro yang langsung tahu arah topik pembicaraan itu. Oh Mbak Yu, sampean ngrasa ora nek loyo saiki malih kaya cah cilik? Kata Lek Dirman seraya mendekatkan posisi duduknya ke Mbah Sosro. Iya sih man, aku ngerasa, tapi mungkin kuwi mergo dekne loro kuwi to. Tapi aneh sih, jawab Mbah Sosro seraya mengerenyitkan dahinya. Sampean ngrasa ora nek loyo saiki aneh? Kata Lek Dirman yang mulai tampak kesulitan menjelaskan ini semua. Obrolan itu pun makin panjang dan hingga mencapai kesimpulan bahwasanya Mbah Sosro yang sudah bersama Waluyo hampir sebulan ini merasa ada sesuatu yang mengikuti Waluyo. Meski Mbah Sosro tak bisa menjelaskannya, tapi ia sepertinya sangat yakin dengan hal itu. Begitu juga Lek Dirman yang juga meyakini ini semua. Ada sesuatu jahat bersemayam dalam tubuh Waluyo. Semua ini didukung juga oleh perubahan Waluyo seiring bergulirnya waktu. Tak terasa obrolan itu pun terhenti oleh suara adzan maghrib yang berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tampak perubahan raut wajah dari Mbah Sosro setelah pembicaraan yang cukup panjang itu. kaya sapa man? Ngerti dhewe ning kene ya ora ana kiai, kata Mbah Sosro saat Lek Dirman hendak pulang. Ia pun mengiyakan meski sebenarnya ia mulai merasa takut. Tapi siapa lagi saat ini yang harus ada kalau bukan dia? Singkat cerita, malam pun tiba. Sesuai permintaan kakaknya, Lek Dirman pun tidur di rumah Mbah Sosro dengan keberanian yang tak seberapa itu. Cuma tidur saja, sangat sederhana. Batinnya yang duduk di ruang tamu sambil mendengarkan siaran radio untuk membunuh waktu di malam itu. Jam pun terus bergulir. Lek Dirman, Mbah Sosro dan Waluyo yang sempat makan bersama pun kini tampak bersiap untuk beristirahat. Lek Dirman memilih untuk tidur di ruang tamu. Gerah menjadi alasannya saat itu.
Kita kembali ke Lek Dirman yang kini berada di ruang tamu. Ia merebah kekenyangan, seraya menghisap rokoknya dan mendengarkan siaran radio. Ia memandangi langit-langit, mencoba untuk menepis pikirannya agar tak memikirkan hal itu. Ya, hal-hal aneh yang belakangan ini terjadi. Tentu pikiran itu tak bisa dihilangkan begitu saja. Ia pun mulai bangkit dan meraih radio yang berada di sampingnya itu, mencari-cari saluran yang mungkin bisa sedikit merubah perasaannya saat itu. Dan setelah beberapa saat ia mencari, ketemulah siaran wayang kulit. Wah, cocok ini, ucap Lek Dirman yang kembali menyamankan posisi tidurnya. Lek Dirman memejamkan matanya sambil menikmati siaran wayang itu. Sampai tak terasa ia pun mulai mengantuk beriring dengan suara gamelan dari siaran radio yang ia dengarkan itu. Namun baru beberapa saat saja Lek Dirman yang masih tidur-tidur ayam kini harus terpaksa terbangun karena serasa dan secara aneh saluran radio itu tiba-tiba berganti sendiri. Ia langsung kaget seketika dan bangkit serta memandangi radio itu dengan heran. Tapi Lek Dirman yang tadinya sudah tak tahan dengan kantuknya itu pun memutuskan untuk mengabaikannya dan mencoba tidak menghubung-hubungkan hal itu dengan sesuatu yang macam-macam. Ia pun mematikan radio itu dan kembali merebah untuk melanjutkan tidurnya. Namun terdengar suara yang tentu mengagetkan Lek Dirman, disusul dengan Waloyo yang kini tampak duduk di kursi depan Lek Dirman tadi merebahkan tubuhnya. "Loyo," ucap Lek Dirman seraya beranjak bangkit dan terduduk di atas kursi panjang itu. Waloyo hanya duduk mematung di depan Lek Dirman yang kini tampak keheranan. Pandangannya kosong dan wajahnya yang terlihat pucat membuat Lek Dirman terpaksa beranjak dan mendekati. "Ya, Loyo," kata Lek Dirman membisik seraya mendekat dan memegang tubuh Waloyo. Waloyo tak bergeming dan masih duduk mematung dengan anehnya. Dari mana anak ini datang? Tiba-tiba sudah duduk di sini. Batin Lek Dirman yang semakin menyadari kejanggalan itu. Dengan menghela napas panjang terlebih dahulu, Lek Dirman pun segera berjalan masuk. Ia ingin memeriksa kalau ini benar-benar Waloyo, pasti dia tidak berada di kamar. Lek Dirman mulai berjalan masuk, sedikit mengendap dan membuka kamar di mana seharusnya Waloyo berada. Dan benar saja, Waloyo tak ada di kamar itu. Lek Dirman pun menghela napas lega dan berjalan kembali ke ruang tamu. Dengan maksud ia ingin mengajak keponakannya itu kembali masuk ke dalam kamarnya. Namun ketika ia sampai di ruang tamu, Waloyo tak ada di sana. "Loyo, Loyo," panggil Lek Dirman dengan agak membisik dan Lek Dirman tampak memeriksa setiap sudut ruangan itu. Namun memang kenyataannya Waloyo yang tadi duduk kini sudah tak ada. Seketika Lek Dirman bergidik namun ia tetap harus mencari. Takut kalau keponakannya itu berada di tempat lain yang mungkin berbahaya. Ia pun kembali masuk dan tempat pertama yang ia periksa adalah kamar Waloyo. Kamar yang tadi sempat ia masuki dan betapa herannya Lek Dirman ketika ia masuk dan melihat Waloyo tengah tertidur. "Loh," kata Lek Dirman keheranan seraya mengernyitkan dahinya. "Apa aku tadi salah lihat ya?" batinnya. Tapi yang tadi ia lihat di ruang tamu jelas Waloyo. "Aku tidak mungkin salah lihat," batin Lek Dirman seraya memegang tengkuknya yang kini mulai terasa semakin bergedek.
Dengan terburu Lek Dirman pun kembali ke ruang tamu, kembali menyalakan radionya dan merebah, meringkuk dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Asu, bajingan, 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 ucap Lek Dirman pelan dari balik selimut itu. Ia yang memejamkan mata tentu percuma. Bukannya bisa tidur, justru keringatnya yang kini mulai bercucuran karena kegerahan. Pancen demit sikap, umpat Lek Dirman sambil membuka selimut sarungnya. Setelah beberapa saat bersembunyi di balik itu, Lek Dirman pun kini menyalakan rokok untuk menenangkan diri. Matanya yang terus menerawang ke sana kemari. Ojo undang aku Dirman nek ora wani, ucapnya sekedar untuk membangkitkan keberaniannya itu. Dan benar saja, tak lama setelah itu radio pun tiba-tiba mati. Begitu juga dengan lampu ruangan itu yang ikut padam. Lek Dirman terkejut spontan menaikkan kedua kakinya di atas kursi, dan bersamaan dengan itu suara pun terdengar beriring. Dengan bau kembang kemuning yang tempo hari sempat Lek Dirman cium juga. Asu, 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 batin Lek Dirman dengan tangannya yang mulai bergetar. Suara hentakan di lantai itu terdengar mendekat ke arah Lek Dirman. Menghentak dari dalam rumah menuju ruang tamu. Suara itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Lek Dirman yang spontan menoleh ke arah kanan seketika memalingkan pandangannya ke arah lain ketika ia merasa melihat sesuatu putih di antara ruas-ruas rak hias pembatas antara ruang tengah dan ruang tamu. Suara itu kini benar-benar dekat. Lek Dirman tak berani membuka matanya. Ia menunduk seiring hentakan yang kini terdengar jelas berada di depannya. Meski Lek Dirman tak membuka matanya, tapi ia merasa sosok yang menimbulkan hentakan itu kini tengah duduk di depannya. Lek Dirman hanya menunduk sambil mencoba untuk mengucap doa, tapi tak ada satu doa pun yang bisa keluar dari mulutnya. Lidahnya mendadak keluh, tubuh dan tangannya gemetar hebat, sementara sosok itu memang sepertinya benar ada di depannya. Sungguh rasa takut yang tak bisa lagi digambarkan. Dan dalam waktu yang bersamaan Lek Dirman mendengar suara desahan-desahan parau yang sepertinya berasal dari sosok di depannya itu. Sosok itu sepertinya sedang mengatakan sesuatu, tapi Lek Dirman tak mengerti. Suara desahan aneh itu bertahap cukup lama dan bertahan hingga akhirnya Lek Dirman yang sudah mengumpulkan sedikit keberanian pun mencoba untuk menengadahkan kepalanya. Perlahan Lek Dirman membuka matanya. Terlihat sosok putih yang kini duduk di depannya, menatapnya dengan mata merah menyala, dan sosok itu berkata, "Arep melu-melu sisan kowe?" Kata yang keluar dari sosok pocong itu seraya berdiri dan memajukan kepalanya. Lek Dirman hanya ternganga, terpaku melihat sosok pocong itu yang kini mulai melayang mendekatinya. Tak ada kata yang bisa terucap. Sempat melihat sosok itu untuk beberapa saat, kini Lek Dirman hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil memejamkan mata. Astagfirullah, 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 ucap Lek Dirman pelan kala itu. Hingga beberapa saat kemudian angin pun seperti menghempas tubuhnya, diiringi dengan suara desahan parau yang perlahan hilang. Dengan perlahan Lek Dirman mencoba menengadahkan kepalanya lagi untuk memeriksa, dan sosok itu pun telah hilang.
Tanpa berpikir panjang, Lek Dirman langsung keluar dari rumah kakaknya itu dan berlari kecil menuju rumahnya. Memasuki kamarnya dengan terburu dan tidur meringkuk dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Lek Dirman benar-benar ketakutan. Hampir 3 hari setelah kejadian itu, Lek Dirman masih mencoba bungkam. Ia bingung, jangan-jangan kalau ia memberitahukan itu kepada Mbah Sosro, kakaknya, ia bisa dianggap ikut-ikutan oleh lelembut Pocong Pati yang tempo hari sempat 2 kali mendatanginya. Namun Mbah Sosro dan Waloyo adalah saudara dekatnya. Tak mungkin saya hanya diam saja, sementara itu mereka tengah terancam. Batin Lek Dirman seraya berpikir bagaimana semua ini mungkin bisa dihentikan. Hingga akhirnya setelah kurang lebih 3 hari Lek Dirman diam dalam ketakutannya, ia memutuskan untuk memberitahukan ini kepada Mbah Sosro. Iki rasa dianggap main-main Mbak Yu, sampean kudu omong karo Pak Yai, ungkap Lek Dirman kepada Mbah Sosro di kamar, tepatnya di depan Waloyo yang tengah terbaring. Kiai sapa to, Man? Ngerti dhewe ning kene rano kiai. Kata Mbah Sosro menanggapi ungkapan dari Lek Dirman itu. Sebagai orang yang kental akan budaya Jawa, Mbah Sosro meyakini sebuah karma tidak akan pernah bisa dicegah. Karma harus tetap dilalui oleh Waloyo sebagai pelebur dosanya di masa lalu. Beda halnya dengan Lek Dirman yang meyakini sesuatu yang tengah dialami Waloyo ini adalah buatan manusia lewat permufakatan jahat kepada iblis. Lek Dirman pun tak bisa berbuat banyak karena sepertinya Mbah Sosro ini sudah pasrah. Mereka pun hanya melakukan hal-hal basic saja untuk menangkal kemungkinan serangan teluh ini sesuai kepercayaan Jawa. Seperti menidurkan Waloyo tanpa ranjang dan menabur garam kasar di sekeliling rumah. Itu sedikit bekerja ternyata, karena pocong itu tak lagi muncul hingga menjelang acara 40 hari meninggalnya Suryani, istri Waloyo. Waloyo kini lebih sering diam, sering melamun dan tubuhnya yang semakin kurus. Hang, mulai ning omah kidul persiapan gawe matang puli Suryani ya. Kata Mbah Sosro di siang itu kepada Waloyo 1 hari sebelum acara 40 hari Suryani. Waloyo hanya terdiam dan menganggukkan kepalanya. Tampak Lek Dirman yang sudah siap dengan mobilnya masuk ke dalam rumah, menuntun keponakannya itu bersama kakaknya berjalan menuju mobil dan pergi ke rumah Waloyo. Duk, 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 sesek mbok, ucap Waloyo lirih kepada Mbah Sosro saat di dalam mobil sambil menepuk-nepuk dadanya sendiri. Mbah Sosro pun sedikit merangkul anaknya itu, mengambilkan air putih dalam botol yang memang ia bawa dan segera meminumkannya kepada Waloyo dengan perlahan. Mulakno rokok iki dilereni to, kata Mbah Sosro sambil mendekatkan botol air minum itu ke mulut Waloyo. Hingga sampailah mereka di tempat tujuan beberapa saat kemudian. Tampak Sulis dan Mbok Menik yang tengah menyapu halaman rumah Waloyo segera mendekat ke mobil ikut membantu menuntun Waloyo masuk ke dalam rumahnya. Duite sing rawane Lekman wis dibelanjake to, Mbok? Tanya Mbah Sosro kepada Mbok Menik beberapa saat setelah masuk ke dalam rumah. Sampun Bu, menika sampun komplit, kula masake pindah, jawab Mbok Menik seraya meraih uang sisa belanja dari dalam kenditnya dan memberikannya kepada Mbah Sosro. Waloyo masuk ke kamarnya diantar oleh Lek Dirman dan Sulis. Tampak raut kesedihan di wajah Sulis melihat keadaan juraganya sekarang yang kurus, pendiam, dengan sorotan mata yang kosong. Ayo, nota-nota kursi, ucap Lek Dirman kepada Sulis kala itu yang seketika membuyarkan kerisauan yang tengah Sulis pikirkan. Sementara Mbok Menik dan Mbah Sosro yang tengah bersiap di dapur, Sulis dan Lek Dirman kini tampak tengah menggeser-geser kursi di ruang tamu dan menggelar tikar setelahnya. Kowe ngerti ralis, sopo kira-kira wong sing gawe Waloyo? Ucap Lek Dirman dengan tiba-tiba saja kepada Sulis yang tengah membenarkan posisi karpet yang agak melengkung. Wah,
Kula nggih mboten mangertos, Leman. Nuwun sewu nggih. Kalau boleh dipetakan, hampir semua orang di kampung sini ndak suka sama ibu kok. Ucap Sulis dengan sedikit gugup dan membisik. Nek sing paling entek-entekan goro-goro utang karo Waloyo, kira-kira sapa Lis? Kata Lik Dirman lagi seraya mendekat ke arah Sulis. Sulis tampak berpikir sejenak. Ia mulai memetakan orang-orang yang sempat berhutang dengan Waloyo, hingga ketika Sulis mulai mengingat sebuah nama dan hendak mengatakan itu, obrolan mereka pun dialihkan oleh suara erangan dari Waloyo. Tolong, tolong, tolong. Erang Waloyo dari dalam kamarnya. Semua orang di dalam rumah itu tentu mendengar dan segera menghampiri. Lik Dirman dan Sulis yang pertama kali datang melihat Waloyo tengah menempuk-nempuk dadanya. Sesek dadaku, panas. Ucap Waloyo yang terbaring di kasur lantai kamar itu. Sulis bergegas mengambilkan air putih di dapur seraya memberitahukan ini kepada Mbah Sosro dan Mbok Menik yang belum begitu nggih dengan suara erangan Waloyo. Waloyo sudah sedikit ditenangkan setelah meminum air putih dan air sirih wulung yang dioleskan oleh Mbah Sosro di sekitaran dadanya. Boten beto teng griya sakit mawon to, Bu? Ucap Mbok Menik kepada Mbah Sosro saat itu. Wingi kuwi wis tak undangi mantri mara ning omah. Nanging dekne muni Waloyo ki ra kena apa-apa kok jarene. Jawab Mbah Sosro seraya menghela nafasnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Lik Dirman sudah pulang ke rumahnya dan akan kembali lagi ke sini esok hari. Akhirnya tidur sini lagi. Semoga tak terjadi apa-apa. Batin Sulis di kamarnya malam itu seraya menutupi separuh tubuhnya dengan kain sarung yang semula ia selempangkan di pundaknya. Hampir sebulan ia tidak menginap di rumah juraganya itu. Ingatan-ingatan tentang sosok pocong yang pernah mendatanginya pun tentu seketika muncul, yang langsung Sulis tepis dengan menyalakan radio di sampingnya. Sementara itu di ruangan lain, terlihat Mbok Menik baru saja selesai sholat Isya. Sambil masih mengenakan mukena, ia duduk di atas ranjang. Tangan kanannya memegang tasbih dengan mulutnya yang tak berhenti berzikir. Sesekali Mbok Menik melihat ke kanan dan ke kiri sama seperti Sulis. Ingatannya kembali lagi ke pocong itu, yang sedikit banyak tentu membangkitkan rasa takutnya. Mati, mati, mati. Itulah kata yang seketika terngiang di ingatan Mbok Menik. Kata yang sempat terucap oleh sosok pocong itu. Di waktu yang bersamaan, Mbah Sosro tampak berjalan kembali ke ruangannya sehabis menemani Waloyo yang kini sudah tertidur. Wajahnya tampak gelisah menengok ke arah jam dinding yang menunjukkan hampir 11 malam itu. Lampu ruang tengah yang tiba-tiba berkedip membuat Mbah Sosro sedikit mempercepat langkahnya dan segera masuk ke dalam kamar, mengunci pintu dan merebah di atas tempat tidurnya. Jam terus berlalu, kini menunjukkan hampir pukul 00.00 malam. Mbah Sosro, Sulis dan Mbok Menik masih terjaga di kamarnya masing-masing. Entah apa yang mereka rasakan, yang jelas mereka rasa malam itu terasa sangat aneh, janggal dan sulit dijelaskan. Suara orang berjalan dengan menyeret kaki pun terdengar, diakhiri oleh suara. Setiap jedanya pasti terdengar. Begitu kiranya suara itu. Di dalam kamarnya masing-masing, Sulis, Mbok Menik, dan Mbah Sosro mendengar suara itu. Sulis yang pertama kali bangkit dan hendak mengintip. Ia merasa tak cukup nyali. Tapi dengan sedikit ragu ia pun berjalan mendekat dan menempelkan telinganya di daun pintu kamarnya. Ada suara itu, memang benar-benar ada. Seperti berkutat di ruang makan yang berada beberapa meter saja dari kamar Sulis.
Mendengar suara itu, Sulis langsung menjauhkan telinganya dan melompat ke atas tempat tidur. Untuk malam ini ia tak ingin berurusan dengan setan itu lagi. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Mbok Menik yang juga mendengar suara itu langsung bergegas menengok jendela di kamarnya. Beda dengan Sulis, Mbok Menik justru merasa suara itu berasal dari luar rumah. Dengan penuh keraguan, Mbok Menik sedikit menyingkap tirai jendela kamarnya, mengintip, dan meski suara itu masih terdengar, Mbok Menik tak melihat apapun di luar selain kegelapan malam. Ia pun kembali menutup tirai itu, kembali merebah dan mencoba untuk tidak memperdulikan suara itu yang masih saja terdengar. Di waktu yang bersamaan juga, Mbah Sosro kini tampak terduduk di atas ranjangnya, mengamati suara itu seraya mengernyitkan dahinya. Suara apa itu? Batinnya seraya turun dari atas ranjang dan mengenakan alas kaki. Mbah Sosro berjalan perlahan dan keluar dari kamar itu. Mbok Lis. Panggil Mbah Sosro dengan sedikit pelan. Suara itu masih terdengar. Mbah Sosro yang mulai ragu pun kembali masuk kembali kamarnya, seraya memegang tengkuknya yang sudah bergidik. Entah berapa lama suara itu bertahan, yang jelas perlahan bau bunga kemuning mulai tercium di setiap ruangan di rumah itu. Mbok Menik, Sulis, dan Mbah Sosro tengah sibuk dalam ketakutannya di dalam kamarnya masing-masing, hingga terdengar suara teriakan dari Waluyo dari dalam kamarnya yang sontak membuat mereka semua mau tak mau harus keluar untuk memeriksa. Mbah Sosro yang pertama kali datang disusul oleh Mbok Menik dan Sulis yang tampak tergopoh-gopoh masuk ke dalam kamar Waluyo. Tampak dia sedang menggelinjang kesakitan, memegang perut dan dadanya. "Panas, Mbok, panas, Mbok," rang Waluyo saat itu beberapa saat setelah Mbah Sosro, Sulis, dan Mbok Menik masuk. "Istighfar, Nang, istighfar," ucap Mbah Sosro sambil memegang kepala anaknya itu. Perut Waluyo tampak agak memuncit, aneh sekali, dan bersamaan dengan itu suara itu pun muncul lagi. Terdengar jelas setiap jeda rangan Waluyo. Mbah Sosro terlihat mengelus perut Waluyo seraya mengucapkan doa yang tak Sulis dan Mbok Menik ketahui. Hingga ajaibnya perlahan Waluyo mulai tenang, namun tidak dengan suara itu. Hentakannya terdengar menggema di dalam rumah. Mbah Sosro menoleh ke arah Sulis dan Mbok Menik yang berada di belakangnya. Tatapan matanya seakan bertanya-tanya tentang hentakan, suara hentakan dan suara hentakan yang berada di luar. Suara itu terdengar semakin mendekat dan sepertinya kini tepat berada di pintu kamar atau di depannya. Sulis yang paling dekat dengan pintu spontan menoleh perlahan ke arah pintu di belakangnya memang sedikit terbuka. Terdengar menghentak ke lantai. Sulis sontak kembali memalingkan pandangannya dan mendekatkan posisinya ke arah Mbok Menik berdiri. Tenang, ucap Mbok Menik perlahan dengan nada bicaranya yang terlihat ketakutan. Hingga pintu pun terbanting dan terbuka. Mbok Menik, Mbah Sosro, dan Sulis yang spontan molek kini akhirnya diperlihatkan oleh sosok yang menjadi sebab dari suara itu. Iya, benar, pocong itu yang kini menampakkan dirinya tepat di depan pintu. Mereka semua terdiam dan saling memundurkan langkahnya menjauh dari sosok pocong itu. Pocong itu melompat menghentak ke lantai seraya sedikit memiringkan kepalanya. Hingga perlahan seperti terbang, sosok itu pun mendekat tepat di ambang pintu, memperlihatkan wajahnya yang tua dan hitam seraya berkata, "Mati, mati, mati." Hingga sosok itu pun menghilang berganti dengan Waluyo yang sekarang mulai kejang dan menggelinjang. Rasa takut yang mereka alami ketika berubah menjadi kepanikan dengan kejangnya Waluyo. "Setan kerancingan!" teriak Mbah Sosro yang kini tampak memeluk anaknya itu, diikuti oleh Mbok Menik dan Sulis yang memegangi kaki Waluyo.
Hingga tak selang beberapa lama kejangnya mulai memelan, melambat dan tenang. Waloyo tak bergerak lagi. Suasana sejenak hening. Namun ini bukanlah keadaan yang baik. Mbah Sosro bergetar memegang leher Waloyo untuk memeriksa nadinya. Dan ia pun lemas ketika menyadari denyutnya tak ia rasakan. Waloyo meninggal dunia dengan matanya yang masih terbuka. Mbah Sosro yang tak kuat, seakan tak percaya, kini berjalan keluar dari kamar dan duduk di ruang tengah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucap Mbok Menik seraya menutup mata Waloyo, disusul oleh Sulis yang kini menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuh majikannya itu. Suasana yang tak bisa digambarkan. Tanpa berucap kata, Sulis berjalan keluar dari rumah, menarik nafasnya dalam-dalam, mencoba tenang dan mengetuk pintu rumah para tetangga untuk mengabarkan hal ini. Waloyo kini sudah pergi untuk selamanya, tepat 40 hari setelah Suryani istrinya meninggal. Dengan kejadian ini masa berkabung tentu menjadi semakin panjang. Acara 40 hari meninggalnya Suryani kini digabung bersama waktu meninggalnya Waloyo. Hari yang sangat pilu dan aneh, tragis. Dan sementara itu jam sudah menunjukkan sekira pukul 1.30 dini hari. Sulis masih berjalan menyusuri jalan desa menuju rumah Pak Kaum atau sesepuh ustadz di desa ini. Di perjalanan tanpa disangka ia bertemu dengan Lek Paimo, duduk di gardu dengan sarung yang terselempang dan senter baterai yang tampak digenggamnya. Wajahnya tampak gugup saat bertemu Sulis yang langsung menyapa. Ngopo sampean, Lek? Ucap Sulis raya menghentikan langkahnya. Lek Paimo yang semula sedikit menunduk segera menengadah dan menjawab sapaan Sulis itu. Piye Lis, juraganmu wis mati? Kata Lek Paimo yang sama sekali tak nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Sulis. Seketika Sulis terheran-heran mendengar perkataan dari Lek Paimo. Bagaimana dia bisa tahu kalau majikanku sudah meninggal? Batin Sulis menatap Lek Paimo dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Penglihatannya Sulis sempat terhenti di tangan Lek Paimo yang terlihat kotor dengan tanah. Jangan-jangan dia penelunya. Begitu batin Sulis raya menjawab pertanyaan dari Lek Paimo tadi. Iya, Lek. Taluyo wis ra ono lagi mau iki. Ucap Sulis dengan sedikit gugup dan langsung bergegas berjalan menuju rumah Pak Kaum. Surengkolo Lis, Surengkolo, ngunduh wangi Pak Kartilis. Lek Paimo dari belakang saat Sulis berjalan. Ucapnya begitu. Ucapan ini harusnya semakin memperjelas kalau Lek Paimo lah sang peneluh itu. Assalamualaikum, Pak Kaum, Pak Kaum. Ucap Sulis membisik sambil mempercepat langkahnya. Hingga sampailah ia di rumah Pak Kaum yang segera Sulis ketuk pintunya dengan terburu-buru. Assalamualaikum, Pak Kaum, Pak Kaum. Ucap Sulis sambil menoleh ke sekelilingnya yang tampak sunyi senyap. Namun Pak Kaum tak juga menyaut panggilan dari Sulis. Dan di sini suasana kembali berubah menjadi menegangkan ketika Sulis melihat sorot senter dari kejauhan yang tampak mendekat ke arahnya. Wah, jangan-jangan. Batin Sulis sambil kembali mengetuk pintu rumah Pak Kaum itu. Dan benar saja, prasangka Sulis ketika melihat orang yang membawa cahaya senter itu mendekat dan menampakkan wajahnya. Benar, orang itu adalah Lek Paimo. Dengan langkah dingin mendekati Sulis yang masih berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tampak menguncup ketakutan saat Lek Paimo kini benar-benar ada di depannya dan berkata, Surengkolo Lis, maksudnya Waluyo kuwi ning ndi? Mungsuhe ngono lho. Surengkolo dadi musuh Waluyo iku ning endi? Ucap Lek Paimo dengan penuh amarah. Sulis tentu tak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya mengangguk sambil merendahkan dadanya. Hingga suasana pun sedikit terselamatkan ketika Pak Kaum yang ditunggu-tunggu kini membuka pintu. Ana apa Lis? Rene mlebu. Ucap Pak Kaum dengan wajah kantuknya. Lek Paimo pun berjalan menjauh menuju ujung desa. Entahlah, mungkin ia pulang kembali ke rumahnya.
Setelah masuk, Sulis segera memberitahukan berita duka ini kepada Pak Kaum, yang dengan segera beliau langsung ke masjid untuk mengumumkan warta meninggalnya Waloyo ini. Setelah itu Sulis kembali ke rumah majikannya itu untuk mempersiapkan semuanya. Tampak di sana beberapa tetangga sekitar sudah berkumpul mendirikan tenda yang baru seminggu lalu dibongkar. Tak ada suasana haru ataupun sedih, semuanya datar. Terlihat Mbah Sosro yang duduk di ruang tengah melamun memikirkan sesuatu, sementara Mbok Menik tengah membuatkan satu kan teh hangat untuk para warga yang tengah bersiap. Detik berganti menit, menit pun berganti dengan jam. Mbah Sosro sedikitnya bersyukur dalam kesedihan ini. Tak seperti saat meninggalnya Suryani menantunya yang sepi. Saat meninggalnya Walonyo kini lebih banyak warga yang datang dan cukup ramai. Singkat cerita, esok hari sekira pukul 7 pagi, Waloyo pun dikebumikan di pusara samping istri dan anaknya. Semua berlangsung hening. Namun tidak untuk setelahnya. Kabar kematian keluarga Waloyo karena telus santet tersebar tanpa mereka tahu siapa pelakunya. Kecuali Sulis, narasumber utama dalam cerita ini, yang meyakini sang peneluh itu adalah Lek Paimo. Entahlah, Allahualam. Sulis memilih bungkam sampai sekarang karena dia pikir tak ada gunanya juga ia berkuar tentang siapa sang peneluh itu. Kita semua ingatkan dengan Mbah Juwarno, paranormal yang sempat membantu Waloyo. Tebakannya tentang pocong pati juga sepertinya meleset. Yang ia katakan pocong itu akan mengantar kematian setiap 80 hari sekali. Tapi ternyata hanya 40 hari saja Waloyo sudah menyusul istrinya. Apakah benar Suryani dan Waloyo mati karena teluh? Apakah teluh itu benar adanya? Jimatres semua belum akan percaya bila belum menyaksikannya atau melihat orang terdekat Anda mengalami itu. Kembali ke Sulis, ia menuduh Lek Paimo tak semata-mata karena perkataannya di malam setelah kematian Waloyo saja, yang dengan aneh muncul di jalan. Seperti sudah menunggu lewatnya Sulis untuk mengabarkan kematian Waloyo. Dengan wajah gugup dan tangan yang berlumuran tanah, menurut keterangan Sulis, Lek Paimo adalah salah satu korban hutang Waloyo. Hutang yang ia pinjam untuk berobat istrinya tak bisa ia bayar. Dan ada satu kejadian yang bisa jadi menjadi pemantik dari semua ini, yaitu ketika Waloyo menagih hutang itu ke Lek Paimo. Entah apa yang terjadi di sana. Yang jelas selang sehari setelah itu istri Lek Paimo yang sakit akhirnya meninggal dunia. Lek Paimo sempat gembar-gembor kalau penyebabnya adalah Waloyo yang kala itu secara kasar masuk ke rumahnya dan membuat sang istri kaget, drop dan kesehatannya menurun, langsung meninggal. Menurut Sulis lagi, setelah sejak saat itulah Lek Paimo menyimpan dendam dan bersekutu dengan iblis untuk membalasnya. Semua orang memang mempunyai cara masing-masing untuk melepaskan beban di dadanya, dan mungkin itu menjadi cara Lek Paimo. Namun pada akhirnya semuanya sama saja. Keadaan Lek Paimo juga bisa dibilang sama menyedihkannya karena 2 tahun setelah dendamnya tuntas, Lek Paimo ditemukan mati bunuh diri menggantung dirinya dengan kain sarung di pintu bendungan pinggir desa. Entah apa penyebabnya, apakah ia menyesal atau karena kesepian. Yang jelas balas dendam mungkin bisa membuat kita mempunyai perasaan lega, tapi beban yang kita pikul setelahnya bisa kekal adanya. Kita tutup cerita ini dengan Mbah Sosro, wanita sepuh yang sempat kecewa terhadap anaknya memutuskan untuk tegar dan ikhlas. Beliau berangkat haji 2 tahun setelah kepergian Waloyo dan menjadi wanita yang paling beruntung setelah apa yang ia lalui. Mbah Sosro meninggal di tanah suci saat menunaikan kewajibannya. Sekian cerita Surengkolo ini yang saya coba rangkai dengan apa adanya. Semoga ada hal baik yang bisa kita petik. Apabila ada salah kata saya sebagai makhluk fana mohon maaf.
Sekian dari Agil R. Saputra. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.